Hai Juicers, selamat datang di Jus Markisa. Mari kita shalalalala. Bersama saya, Susan Wibowo. Jus Markisa, dahaga hilang, segar pun datang. Hai Juicers, kali ini Jus Markisa kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Susan Wibowo. Ya, terima kasih untuk para pendengar dan respon-respon positif yang diberikan baik melalui WhatsApp, Facebook, Instagram maupun japri-japri yang lain ya. Ya, luar biasa sekali respon yang diberikan untuk episode pertama Jus Markisa tentang Hari Lansia ya. Nah, setelah rekan-rekan, sahabat, keluarga, dan kolega mendengarkan Jus Markisa ini, ada yang bilang kalau habis dengerin Jus Markisa, badan langsung terasa segar. Cocok banget dengan tagline-nya ya. Ya kan memang begitu tujuannya. Lalu ada juga yang bilang kalau suara yang siaran seger banget. Terima kasih. Lalu ada juga yang bilang kalau wow, suaranya merdu sekali. Merdu. Tapi kan saya bukan penyanyi ya. Jadi pasti deh masih kalah merdu kalau dibandingin Raisa atau Mariah Carey. Kalah deh pokoknya. Nah, terus ada juga yang bilang kalau selama dengerin Jus Markisa itu rasanya kayak didongengin. Wah, ini cocok banget. Karena saya ini memang bunda dongeng ya. Siapa saja yang dengar suara saya pasti akan langsung tertidur pulas. Ada yang kepingin juga menjadikan Jus Markisa ini disiarkan di radionya. Jadi program siaran khusus di radio. Terima kasih banget untuk semua respon yang diberikan ya. Respon-respon positif, masukan demi kemajuan Jus Markisa ini. Membuat kami tambah semangat dan tambah cermat untuk menyuguhkan kesegaran cerita yang menginspirasi kita semua. Akhir-akhir ini kalau kamu amati dan kamu adalah pengguna Instagram, pasti kamu melihat banyak sekali pengguna Instagram yang posting di feed-nya dengan gambar kotak hitam dan juga tagar Blackout Tuesday, lalu ada juga Black Lives Matter ya. Tentu kamu paham ya maksud dari gerakan ini? Nah, kalau yang belum paham, saya kasih gambaran singkatnya dikit aja ya. Jadi gerakan ini bermula dari kejadian George Floyd, usia 46 tahun, pria dari Texas, Amerika Serikat yang meninggal di Minneapolis, Amerika Serikat akibat diperlakukan dengan tidak sewajarnya oleh polisi saat memborgol dia. Jadi dia diborgol karena tuduhan memberi uang palsu saat membeli rokok di sebuah toko kelontong. Nah, Juicers, kematian Floyd kemudian memicu demonstrasi di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia. Mereka menuntut keadilan terhadap pria kulit hitam tak bersenjata yang meninggal dalam penahanan. Tidak hanya di 3 negara itu ya, orang-orang dari kota di seluruh dunia berbaris dalam solidaritas untuk aksi demonstrasi pada Amerika Serikat. Mereka semua mengutuk pembunuhan George Floyd. Juicers, Jus Markisa episode kali ini tidak akan membicarakan ras, karena kita ini anti sara ya. Tidak membeda-bedakan suku, agama, ras maupun antar golongan. Yang akan kita bicarakan kali ini adalah warna rambut. Yang saya maksud adalah cat rambut selain warna hitam ya. Karena kalau dicat hitam pasti nggak akan tampil beda. Mayoritas orang Indonesia kan punya rambut warna hitam, ya kan? Nah, persepsi yang muncul di benak setiap orang itu pasti macam-macam kalau melihat perempuan atau laki-laki rambutnya diwarnai. Dan persepsinya bisa positif, bisa negatif. Kalau yang belum kenal dengan orang yang rambutnya dicat pasti agak-agak negatif ya. Dan baru akan bergeser ke positif kalau sudah kenal.
Tapi ada juga orang yang saking sudah terbiasanya bergaul sama orang yang rambutnya warna-warni, dia udah santai aja kalau ngelihat orang yang rambutnya diwarnai, gak punya persepsi apapun, alias santai saja, toh mereka itu juga manusia biasa. Cuma rambutnya aja yang berwarna. Salah satu ciri khas lansia kan uban, ya kan? Orang yang beruban identik dengan orang yang bijaksana. Meski kenyataannya belum tentu orang yang beruban itu lansia. Dan belum tentu juga dia itu bijaksana. Saya contohnya, gak usah jauh-jauh. Jadi entah kenapa ya, saya tuh pertama kali muncul uban di rambut saya itu waktu masih SMP, masih remaja. Ya gak banyak sih, paling cuma 2 atau 3 lembar gitu. Tapi di zaman itu bikin heboh juga ya, dan cukup bikin malu. Karena teman-teman saya tuh suka banget buka-buka rambut saya. Mereka tuh berharap bisa nemu uban untuk dicabut. Kepuasan tersendiri deh kayaknya. Terus ketika sudah menikah, suami saya juga suka banget berburu uban di rambut saya. Dia itu ya paling bangga kalau bisa mencabut uban yang kecil-kecil. Nah, hobinya ini ternyata malah membuat pertumbuhan uban di rambut saya sangat bagus dan luar biasa, juicers. Nah, terus suami saya kan jadi berpikir, kasihan juga ya kalau istriku yang masih muda dan cantik jelita ini gak diarahin. Jadi dengan seizin dia, saya akhirnya kenal dengan semir rambut. Awalnya pakai semir hitam. Tapi dia gak puas karena malah membuat uban-uban yang baru tuh kelihatan nyata karena kontras ya dengan warna rambutnya. Dan seiring waktu berjalan, dia usul gimana kalau saya disemir pakai warna kuning. Saya sih setuju-setuju aja ya. Dan karena dasarnya tuh saya suka nyoba-nyoba hal yang baru. Jadi saya mau aja rambut saya dicat warna-warni, tapi bukan pelangi Magiku Hibiniu ya, gak berani. Paling masih seputaran warna coklat, kuning, orange, jingga, auburn, lalu violet, ya seputar-seputar itulah. Nah, sejak rambut saya berwarna, pasti ada yang berubah. Penampilan saya nih, kata orang-orang yang ketemu, itu katanya, wes jadi makin eye-catching aja nih, jadi mudah dikenali. Sejak saat itu, sebutan londo dan bule, akrab banget di telinga. Juicers, memahami pewarna yang digunakan pada rambut ternyata tidak sesederhana memahami roda warna ya. Kalau di roda warna ada warna primer, sekunder, dan tersier. Dan warna primer ini kan ada 3 ya, yaitu merah, kuning, dan biru. Kalau kamu ingin warna jingga, tinggal aja campur kuning dan merah, jadi deh warna jingga. Kalau ingin ungu, gabungkan saja merah dan biru. Dan kalau ingin coklat, tambah gampang. Campur saja merah, kuning, dan birunya. Jadi deh warna coklat. Tapi ternyata kalau dilihat dari sisi ilmu pewarnaan rambut, rupanya warna rambut coklat hanya terdiri dari 2 bahan kimia yang tidak berwarna. Nah, 2 bahan kimia ini akan menghasilkan warna coklat melalui reaksi kimia yang terjadi saat mereka digabungkan. Jadi ada perbedaan penting ya antara warna dan pewarna. Penata rambut tidak menggunakan pigmen. Mereka menerapkan campuran bahan kimia untuk memulai pembentukan pewarna. Di sini setiap molekul pewarna harus dihubungkan bersama sebelum mereka memancarkan warna. Itu sebabnya saat menyemir rambut kita harus menunggu selama 30 menit untuk memungkinkan reaksi pemancaran warna ini terjadi. Nah, ngomong-ngomong soal cat rambut dan warna mewarnai rambut ini, saya jadi penasaran nih dengan sejarah cat rambut. Ya, ternyata sejarah penemuan pewarna rambut berbahan dasar kimia bermula pada pertengahan 1800-an. Waktu itu ada seorang ahli kimia berkebangsaan Inggris, namanya William Henry Perkin. Dia ini secara kebetulan mensintesis pewarna non-alami pertama. Jadi kebetulan banget.
Dia waktu itu mengawalinya dengan tar batu bara. Si William Henry Perkins ini berharap untuk menghasilkan kina, obat malaria. Tetapi apa yang terjadi? Yang tercipta malah warna lembayung muda. William Perkins merevolusi industri tekstil dan meluncurkan industri petrokimia. Beberapa bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia mungkin telah menggunakan pewarna rambut sejak zaman Paleolitikum, aka zaman batu. Ya. Sumber pilihan mereka untuk manusia purba ini adalah oksida besi kemerahan yang gampang banget ditemukan di tanah dan biasanya digunakan untuk menghiasi kulit, terus mengecat rumah ya, mengecat tempat tinggal mereka dan termasuk rambut mereka. Orang Mesir kuno mewarnai rambut mereka, tetapi mereka jarang banget melakukannya langsung di kepala. Jadi caranya gimana? Pertama, mereka cukur dulu rambutnya, lalu disatukan dan dikepang menjadi rambut tiruan atau wig. Nah, wig ini biasanya mereka pakai untuk melindungi kepala botak mereka dari matahari. Nah, waktu itu hitam adalah warna yang paling populer sampai sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Popularitas warna hitam ini berlangsung sampai ketika bahan tanaman digunakan untuk mewarnai wig merah, biru, atau hijau, dan kalau untuk menciptakan warna kuning digunakanlah bubuk emas. Juicers, orang zaman dulu juga menggunakan kunyit, nila, dan alfalfa. Apa itu alfalfa? Nah, yang belum tahu nih ya, alfalfa ini tanaman herbal yang sering dijadikan pakan ternak, warnanya hijau. Tentu kamu tahu ya, kelemahan dari pewarna alami, dia itu cuma melapisi rambut untuk sementara waktu. Padahal waktu itu sudah mulai muncul kebutuhan dari orang-orang yang menginginkan pewarna rambut permanen. Hasil analisis sampel rambut mengungkapkan bahwa orang Yunani dan Romawi menggunakan pewarna rambut hitam permanen ribuan tahun yang lalu. Mereka mencampurkan zat yang sekarang kita kenal sebagai timbal oksida dan kalsium hidroksida untuk membuat nanopartikel sulfida timbal yang terbentuk ketika bahan kimia ini berinteraksi dengan hubungan belerang dalam keratin. Keratin tahu kan? Protein dalam rambut. Nah, ketika aplikasi langsung dari timbal terbukti terlalu beracun, maka orang Romawi mengubah formula pewarna hitam mereka dari bahan hasil lintah yang difermentasi selama 2 bulan dalam bejana timah. Juicers, dengan pengembangan metode ilmiah pada periode modern awal, maka dyers mengambil pendekatan yang lebih analitis untuk mengubah warna rambut, lalu menguji kemanjuran dan keamanan formula baru. Dan bisa dibilang pewarna rambut ini mulai digunakan lebih dari sekedar busana atau lebih dari sekedar untuk menandakan pekerjaan. Antropolog Justin Cardwell pada tahun 1970-an mengidentifikasi beberapa contoh alasan mengapa orang mengubah warna rambut. Kalau alasan saya mengubah warna rambut tadi kan sudah jelas ya. Nah, si Cardwell ini memberi contoh misalnya orang Afghanistan. Orang Afghanistan ini percaya bahwa mewarnai rambut mereka dengan henna dapat menyembuhkan sakit kepala yang parah. Cardwell bahkan menyebut mewarnai rambut ini sebagai seni transformasi yang sangat manusiawi. Juicers, kali ini saya juga akan bagikan tips-tips sederhana memilih cat rambut agar cocok dengan warna kulit khusus untuk perempuan Indonesia. Tips yang nomor 1, perhatikan dan perhitungkan baik-baik apa warna kulitmu dan apa rona warna kulitmu. Beda ya antara warna kulit dan rona warna kulit. Warna kulit untuk orang Indonesia itu ada 3 atau 4. Putih pucat, kuning langsat, sawo matang, dan gelap atau hitam. Nah, kalau rona warna kulit itu lebih ke undertone ya. Ada hangat, sejuk, dan netral. Bingung ya caranya gimana untuk mengetahui rona warna kulitmu? Caranya, coba kamu pakai baju putih dan berdiri di depan cermin. Berdirilah di bawah cahaya natural atau lampu pijar yang terang jika memungkinkan.
Habis itu, perhatikan urat nadi di bagian dalam pergelangan tanganmu untuk menentukan rona warna kulit. Dah ya, dicek ya urat nadi di bagian dalam pergelangan tangan. Jika urat nadi didominasi warna biru keunguan, berarti rona warna kulitmu sejuk. Jika sebagian besar urat nadi warnanya hijau, itu berarti kamu punya rona warna kulit hangat. Dan kalau warna urat nadi bercampur antara hijau dan biru keunguan, berarti kamu punya rona warna kulit netral. Nah, kalau kamu punya rona warna kulit hangat, pilihlah rambut yang nuansanya penuh warna kastanye atau coklat muda. Gunanya apa? Ini akan membantu menyeimbangkan rona warna kulit kuning atau hangat pada kulitmu. Jadi balancing gitu ya. Jika kamu punya rona warna kulit sejuk, pilihlah rambut dengan highlight warna-warna hangat untuk membuat rambutmu cerah. Nah, tentu saja kamu butuh nuansa yang lebih hangat untuk menambah dimensi rambutmu, terutama jika warnanya coklat gelap atau hitam. Nah, jika kamu punya rona hangat keemasan dengan kulit kecoklatan, kamu beruntung banget. Karena kamu benar-benar bisa memilih hampir semua warna rambut, dari coklat terang sampai gelap atau merah dan pirang. Highlight yang mengandung dasar merah bisa membantu menekan rona keemasan. Kenapa mengenali warna kulit dan warna rona kulit ini sangat penting sebelum kita menentukan pewarna rambut yang cocok? Karena warna rambut yang tepat akan menonjolkan penampilan dan membuatmu tampak lebih muda. Sule contohnya ya. Sule ini mudah banget kita kenal, mudah dikenali publik karena penampilannya unik. Penasaran nggak kenapa dia punya warna rambut seperti itu? Ternyata sebelum warawiri di layar kaca, Sule ini manggung di sejumlah daerah. Dia jadi ambu. Ambu ini cewek penjemput pengantin wanita dalam upacara adat Sunda. Nah, saat jadi ambu otomatis Sule didandani selayaknya wanita, termasuk rambutnya. Rambut bagian depannya diberi pasta gigi agar terlihat seperti beruban. Nah, suatu ketika Sule melihat temannya berambut pirang. Dia kepingin kayaknya cocok nih untuk aku. Akhirnya Sule memutuskan mengecat rambutnya. Dan dia merasa bagus kalau mengkombinasikan rambut ubahnya itu dengan warna pirang. Akhirnya keterusan deh sampai sekarang ya, bahkan jadi ikon untuk komedian ini. Juicers, berkaca pada asal-usul pewarna rambut, sekarang kita tahu ya, bahwa apapun yang mendorong keinginan kita untuk mengubah warna rambut, satu hal yang pasti, orang-orang punya ikatan emosional yang mendalam dengan apa yang menutupi kulit kepalanya. Saya Susan Wibowo pamit, sampai jumpa, bye!